memberitahu Zuking sebelumnya bahwa bocah ini adalah murid lembah obat-obatan, anggota Kaisar Agung Pil luar biasa. Sekarang dia menamparnya. Itu pasti akan menyebabkan masalah ke Istana Surga Tinggi. Mungkin itu akan membuat Yang Kai merasa kesal terhadapnya, dan misinya tidak mungkin diselesaikan. Zuking merasa cemas, tetapi dia tidak tahan dengan situasi barusan. Aku hampir ditampar sampai mati oleh pelacur ini. Tidak bisakah kamu melihatnya? Pria muda itu berteriak histeris, dengan ekspresi sedih dan marah, seolah-olah dia telah dianiaya oleh surga. Aku benar-benar tidak melihatnya. Yang Kai menatapnya dengan heran, dan berkata, kamu datang dan aku akan melihat di mana dia memukulmu. Bocah itu melompat setinggi 3 kaki, bergegas ke Yang Kai, mencondongkan wajahnya dan berkata, wajahku. Dia benar-benar menamparkan wajahku. Lihat perbuatan baiknya. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan, aku akan melakukannya. Jangan menyerah. Yang Kai memperhatikan luka di wajahnya dengan serius, sedikit mengangguk, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menamparkan sisi lain dari wajah utuh bocah itu. Menamparkan. Dengan suara renyah, bocah itu berguling di udara. Setelah selusin putaran penuh, dia jatuh dengan keras ke tanah. Di udara, seteguk gigi terbang keluar, hampir semuanya rontok. Setelah mendarat dengan berat, dia berbaring di sana dengan bodoh, tanpa sadar kembali untuk waktu yang lama. Beberapa wanita terkejut, secara bersamaan matanya terbelalak. Tuan Istana, kamu, Hua King Singeri, jika Zuking menamparkan anak ini, itu akan dianggap sebagai penghinaan yang mengundang untuk dirinya sendiri. Kemudian Yang Kai yang merupakan penguasa istana langit tinggi juga menamparnya. Dan situasinya terlalu serius untuk dihadapi. Yang Kai sekarang adalah singkatan dari High Heaven Palace. Dan setiap gerakan itu penting. Jika tamparan ini dikirim, bukankah itu berarti mengesampingkan semua pertimbangan untuk menghadapi Medicine Pill Valley? Memikirkannya, dia merasa menakutkan. Sebagai manajer besar Istana Surga Tinggi, Hua Qingxi tiba-tiba merasa sangat lelah. Tapi segera dia lega. Melihat anak laki-laki bernama Li Xuan dipukuli hingga terbang, dia merasa sangat bahagia. Anak ini sangat menyebalkan. Lain kali kamu menghadapi hal semacam ini, pukul lebih keras. Yang Kai melirik Zuking. Zuking mengangguk polos. Sebagai gadis klan naga, kekuatan sombongnya hampir tidak bisa dipahami. Yang Kai hampir menderita kerugian besar darinya sebelumnya. Jika tidak ditahan, tamparan itu akan cukup untuk membunuh Li Xuan lebih dari selusin kali. Justru karena instruksi Yang Kai sebelumnya, dia memiliki keraguan saat dia bergerak. Dia hanya menghukum sedikit. Jika tidak Li Xuan tidak akan memiliki kehidupan. Beraninya kamu. Li Xuan akhirnya kembali ke akal sehatnya dan mengulurkan tangan, menunjuk Yang Kai dengan gemetar, dan melontarkan kata-katanya. Kamu berani mengalahkanku. Apa yang salah dengan memukulmu? Yang Kai melambaikan tangannya. Li Xuan segera merangkak ke seluruh lantai, memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, berseru. Setelah menunggu lama, Li Xuan melirik Yang Kai diam-diam, menyadari bahwa wajahnya ditipu, dan wajahnya langsung memerah, dan dia dengan marah berkata, saya adalah murid lembah obat-obat. Jika kamu berani mengalahkan saya, kamu telah mati. Apakah aku harus terus memukulmu untuk membuatmu mengerti? Yang Kai menyeringai, melangkah maju, mengangkat Li Xuan, dan mengangkatnya. Li Xuan berjuang keras, tetapi bagaimana dia bisa menyingkirkan pengekangan Yang Kai dengan kekuatannya? Berteriak ngeri. Kamu, apa yang kamu lakukan? Biarkan kamu mengambil pelajaran. Yang Kai mendengus dingin, mengulurkan tangannya untuk menamparnya. Papa. Terdengar suara terus-menerus. Meskipun Kaisar Yuan tidak digunakan, kekuatan murni Yang Kai telah membuat Li Xuan ingin mati. Ketika tamparan itu turun, dia telah menangis dengan air mata pahit, dan meratap tanpa henti. Anak kecil perlu belajar dengan baik selagi masih muda. Yang Kai menyipitkan matanya, menamparkan Li Xuan, menatapnya dengan tajam. Maukah kamu berbicara dengan baik? Ya. Li Xuan mengangguk tanpa henti. Hanya perasaan bahwa pipinya mati rasa, dan ia jelas bisa melihatnya wajah bengkak tinggi di sudut matanya. Pergi dan minta maaf. Yang Kai melemparkan Li Xuan ke samping, tepat di kaki Zuking. Zuking melirik Yang Kai terkejut. Dia perasaan hati pindah entah kenapa. Apakah dia melampiaskan kemarahan untuknya? Lagi pula, karena identitas Yang Kai saat ini terkait, yang terbaik adalah membuat hal besar menjadi lebih kecil ketika menyangkut hal semacam ini, sehingga dia bisa hidup dengan lancar. Dia benar-benar memukuli anak itu tanpa penjelasan apapun, dan memintanya untuk meminta maaf padanya. Bukankah dia terganggu olehnya? Bukankah dia bersembunyi darinya? Untuk apa ini? Untuk sesaat, Zuking berantakan. Li Xuan terhuyung-huyung, berdiri dengan patuh di depan Zuking.
membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan tulus, "Maaf, kakak perempuan ini. Itu karena adik laki-laki itu tiba-tiba barusan. Dan saya juga meminta kakak perempuan untuk memaafkan saya. Dan jangan turunkan dirimu ke levelku. Aku hanya anak kecil. Tidak mengerti apa-apa. Kakak perempuan tolong jangan marah." Petik 2. Dipukuli. Li Xuan tiba-tiba tampak berubah kepribadian. Belum lagi menjadi pintar dan bijaksana. Zhu Qing mengerutkan kening, berkata, "Bukan apa-apa. Ini benar-benar tidak apa-apa. Anak laki-laki yang ingin meraba-rabanya benar-benar dihindari olehnya. Dia tidak menderita apa-apa. Sebaliknya, anak itu dipukuli oleh Yang Kai sampai tidak ada lagi pandangan manusia padanya." "Terima kasih, kakak tertua karena murah hati." Li Xuan tampak bersyukur. Lalu berbalik dan berjalan ke Yang Kai. Dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, adik laki-laki itu sudah meminta maaf. Kakak perempuan juga memaafkan saya. Kamu tahu." Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata, "Yah, ya, bahkan orang idiot pun bisa diajari." Li Xuan tertawa dan berkata, "Kakak memuji. Jika tidak ada yang lain, maka adik laki-laki akan mengucapkan selamat tinggal." "Obat roh, tidakkah kamu menginginkannya?" Yang Kai menatapnya, dengan tatapan yang menarik. Li Xuan menamparkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Haha, aku hampir lupa. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Tuan yang terhormat." Yang Kai sedikit tersenyum. Dia melemparkan cincin luar angkasa yang sudah disiapkan kepadanya. Mengatakan, "Obat roh pada daftar obat ada di dalamnya. Kamu menghitungnya sendiri." "Tidak, tidak, tidak. Aku masih bisa mempercayai kakak." Sambil berbicara, Li Xuan menyimpan cincin luar angkasa, mengeluarkan cincin luar angkasa lain dan menyerahkannya kepada Yang Kai. "Ini adalah kristal sos untuk obat roh. Kakak, CK." Yang Kai memberi pengakuan dan mengambil space ring. Spiritual Mind memindainya dan menatap Li Xuan. Dia membuka mulut dan berkata, "Jumlahnya sedikit kecil. Apakah kamu yakin Tuan terhormat kamu hanya memberikan kristal sos ini?" Petik 2. Jumlah obat roh dalam daftar obat tinggi. Dan nilainya tidak rendah. Menurut perkiraan Yang Kai, setidaknya 20 juta kristal sos peringkat tinggi. Tetapi kristal sos di cincin luar angkasa ini hanya 10 juta. Dan semuanya adalah kristal sos peringkat rendah. Ini hanyalah perbedaan besar. Li Xuan itu terkejut. Dan segera berkata sambil tersenyum, "Aku mengambil salah satu. Ini adalah akun Tuan yang terhormat." Ketika berbicara, ia segera memberi Yang Kai ruang cincin lain. Tidak ada yang salah dengan jumlah sos kristal kali ini. Dan masih ada sedikit lagi. Ada hampir 25 juta kristal sos peringkat tinggi. Sepertinya apa yang dikatakan Ji Yao sebelumnya benar. Meskipun lembah obat-obatan membuat sekte-sekte utama wilayah utara mengumpulkan obat-obatan roh atas nama mereka, tetapi sekte-sekte ini tidak akan pernah kalah. Semua jamu akan dibeli dengan harga pasar, bahkan sedikit lebih mahal. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan reputasi lembah obat-obat dan Kaisar Agung Pil yang luar biasa, dan murid lembah obat-obat tidak berani main-main. Tetapi Yang Kai tahu bahwa jika sekte bertanya masih ada, anak laki-laki bernama Li Xuan ini membeli obat roh dari sekte Asking Passion. Yang perlu dia bayar adalah sos kristal dari Space Ring sebelumnya. Li Xuan jelas ingin mengambil keuntungan. Dan 25 juta sos kristal peringkat tinggi bukanlah jumlah yang kecil. Itu sebabnya dia akan menyiapkan 2 cincin ruang untuk kristal sos. Tapi setelah diajari oleh Yang Kai dengan keras, beraninya dia mengemis makanan liar di sini. Setelah perak dan barangnya ditangani, Li Xuan segera mengucapkan selamat tinggal, dan Yang Kai tentu saja tidak akan membiarkannya tinggal. Pria muda itu mengeluarkan kapal dan terbang. Dia memang sedikit cik, jika pipinya tidak bengkak seperti kepala babi. Dia bisa dikatakan berbakat. "Selamat tinggal, kakak, kakak." Li Xuan berdiri di geladak, melambai dengan antusias. "Pamitan," Yang Kai menjawab sambil tersenyum. Kapal Li Xuan terbang dengan cepat, dan saat dia berbalik, senyum di wajahnya dengan cepat menyatu dan berubah menjadi sepotong es. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ji Yao tiba-tiba berdiri di depan Yang Kai dan menghalangi jalannya. Matanya dingin tampak seperti pisau yang tajam dan menembus hati Yang Kai, jauh ke dalam hatinya. Hua Qingxi dan Zhu Qing terkejut dengan langkah tiba-tiba ini. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Ji Yao. "Tidak apa-apa, jalan-jalan saja." Yang Kai mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Tidak berani menatap langsung ke mata Ji Yao. "Aku akan pergi denganmu," kata Ji Yao. "Aku hanya berjalan di sekitar. Apa yang kamu lakukan akan dengan saya." Yang Kai menatapnya. "Aku juga ingin jalan-jalan." Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata, "Aku merindukan seorang wanita. Aku akan mencari rumah bordil. Kamu ingin pergi juga?" "Ingin seorang wanita?" Ji Yao mencibir. "Oke. Ikuti saya kembali ke Ais Hati Valley."
Kamu hanya perlu mengangkat tangan kamu. Dan kamu dijamin untuk memiliki banjir dari ratusan murid Ais Hati Lembah Tenggelam kamu. Yang Kai menyeka keringat dingin di dahinya. Bukankah murid Ice Heart Valley adalah tentang menjadi berhati jernih untuk berkultivasi? Kebiasaan makan pria dan wanita. Mengapa harus dihindari? Ya, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Saya memiliki beberapa keponakan bela diri yang mengagumi kamu. Jika kamu ingin, saya akan mengatur itu bagi kamu untuk memastikan bahwa mereka bersedia. Ini bibi marsial adalah benar-benar intim. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya, dan hampir setuju dengan itu. Tiba-tiba dia melihat dua pasang mata berapi-api di samping, dan menelan lagi ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, dan berkata dengan marah, "Apa gunanya wanita muda? Tuan muda ini menyukai bunga dan pohon willow yang patah di rumah bordil. Sangat menyenangkan untuk bermain bersama." Cukup, tubuh Ji Yao bergetar karena marah. Meskipun mulut Yang Kai tidak baik dan dia hanya membicarakannya, dia tidak benar-benar bertindak. Tetapi dia masih merasa sedikit tidak dapat diterima. Dan mendengarkan arti kata-kata Yang Kai, seolah-olah dia sering berkunjung ke rumah bordil. "Kamu sudah cukup. Kamu sangat berantakan. Aku sudah memiliki orang yang terus mengikutiku. Kamu ingin datang juga. Bagaimana saya bisa hidup bebas seperti ini?" Yang Kai memelototinya. Zuking mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan, "Siapa yang kamu bicarakan? Bicaralah dengan jelas." "Itu kamu," ada komentar. Yang Kai melihat ke arahnya. Zuking berbaliknya kepala dan berbisik pelan, "Kau pikir saya bersedia? Jangan coba-coba menyembunyikannya." Ji Yao mencibir dengan lembut. "Kamu ingin pergi ke rumah bordil itu palsu. Sebenarnya kamu ingin pergi membunuh orang untuk menutup mulutnya." "Membunuh orang untuk menutup mulutnya?" Hua Qingxi terkejut. "Bunuh siapa?" Hua Qingxi berbicara. Dia tiba-tiba mengerti. Menatap Yang Kai dengan ngeri dan berkata, "Tuan Istana, kamu seharusnya tidak berpikir. Tiba-tiba membunuh seseorang tanpa alasan. Dan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Jelas siapa targetnya. Mau tak mau akan terkejut dengan keberanian Yang Kai. Orang itu adalah murid lembah obat pil. Bagaimana dia bisa berpikir untuk membunuh orang untuk menutup mulutnya? Jika dia benar-benar melakukan hal semacam ini, bagaimana medisin pil Valley bisa menyerah?" "Omong kosong apa?" Yang Kai menyangkal. "Bukan apa-apa, Yaoer. Kamu terlalu banyak berpikir. Lalu kenapa kamu tidak melihatku bicara?" Ji Yao mendengus dingin. "Lihat dirimu ketika aku berbicara. Aku tidak takut padamu." Yang Kai menoleh, menatap tajam ke arah Ji Yao. Mata indah di depannya jernih dan tanpa cacat, seputih mata air yang jernih, dan bayangannya jelas tercermin di dalamnya. Bulu mata yang panjang dihiasi seperti elf yang menari, membuatnya lebih murni dan halus. "Huff," Ji Yao mencibir. "Apakah menurutmu menatap membuatmu merasa kurang bersalah? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku sedang memikirkan bagaimana penampilanmu saat T. E. L. A. N. J. A. N. G di Phoenix Net Palace." Anak itu tidak terlihat seperti seseorang yang mudah dihadapi. Di permukaan, dia dipukuli olehmu, dan patuh. Bahkan, dia membencimu sampai mati. Dia masih muda dan dangkal. Saya pikir itu salah bagi kamu untuk bertindak sembrono. Faktanya, kamu dan saya tahu bahwa dia sedang menahan air yang buruk dan bersiap untuk kembali ke medisin pil Valley untuk membuat masalah bagi kamu. Orang mati tidak bercerita. Jadi kamu hanya ingin membunuhnya dan membungkamnya? Yang Kai berkata dengan wajah tenang. "Sudah seperti ini. Solusi apa yang lebih baik yang kamu miliki?" Kali ini dia tidak menyangkalnya lagi. Tetapi dia terkejut. Apakah dia terlihat begitu jelas? Bagaimana Ji Yao bisa melihat pikirannya sendiri secara sekilas? Membunuhnya tidak akan berhasil. Ji Yao mengerutkan kening dan berkata, "Jika kamu benar-benar membunuhnya, maka itu akan menjadi masalah. Dengan kata lain, kamu seharusnya tidak memukulinya seperti itu sebelumnya. Jika kamu tidak ingin menyelesaikannya, itu saja. Sebagai tuan istana, kamu masih harus bertindak begitu ceroboh." Petik 2. "Bukankah aku harus memukulnya?" Yang Kai seperti kucing dengan ekor yang diinjak, dan berkata, "Saya tidak tahu dari mana bajingan kecil itu berasal. Dia bertindak kurang ajar begitu dia datang ke Istana Surga Tinggi. Dia berani menyentuh seseorang yang menjadi milikku. Dan kau bilang aku tidak seharusnya mengalahkannya. Saya berharap saya membunuhnya sebelumnya. Membiarkannya meninggalkan Istana Surga Tinggi hidup-hidup adalah hadiah." Petik 2. "Siapa milikmu?" Zhu Qing tersipu. "Ngomong-ngomong, itulah yang ingin aku lakukan. Mengapa kamu begitu peduli tentang ini?" Yang Kai melambai dengan tidak sabar. Jika dia tahu bahwa dia salah, itu saja. Jika dia diam-diam ingin membalas, bagaimana saya bisa mentolerir dia? Marah karena seorang wanita, meskipun Ji Yao memujinya. Matanya penuh dengan cibiran.
Kalian sangat menyukai ini? Ini tidak ada hubungannya dengan omong kosong itu. Yang Kai berkata dengan tenang. Dengan sungguh-sungguh berkata, ini adalah sikap untuk berperilaku di dunia. Aku tidak menyalahkanmu karena memukulnya barusan. Jika situasi barusan berhubungan denganku, aku juga ingin memukulnya. Ji Yao mengerutkan bibirnya. Sikapnya sedikit mereda. Hanya saja kamu tidak boleh membunuhnya. Saya belum melakukannya. Bukankah ini dihentikan olehmu? Yang Kai berkata dengan bibir melengkung. Jika kamu melakukannya, itu akan berakhir. Ketika saatnya tiba. Bahkan jika itu masuk akal, itu akan menjadi tidak rasional. Ji Yao menghela nafas. Saya pikir kamu dipengaruhi oleh kemarahan. Jadi kamu ingin melakukan hal bodoh semacam ini. Apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Yang Kai memasang postur bahwa babi mati tidak takut air mendidih. Dan biarkan Ji Yao berkhotbah ke lehernya. Ji Yao marah dan merasa lucu. Dan berkata, kamu telah berada di batas bintang selama bertahun-tahun. Mungkinkah kamu tidak tahu mentalitas anak-anak muda ini? Dia tidak mewakili Medicine Pill Valley. Tapi dia adalah murid generasi kedua dari Medicine Pill Valley. Murid generasi kedua, Yang Kai mengerutkan kening. Ji Yao mengangguk dan menjelaskan. Lembah pil obat adalah tempat di mana Kaisar Agung Pil yang luar biasa tinggal. Dan generasi pertama dari muridnya sendiri adalah Master Pil Grade Kaisar. Dan memiliki pengetahuan mendalam dalam seni pemurnian pil. Dan Pil Agung Kaisar Agung telah lama berhenti menerima murid. Murid-murid yang dia terima dari muridnya sendiri adalah generasi kedua. Dan Li Xuan secara alami adalah salah satunya. Dengan kata lain, bahkan, sepertinya itu bukan masalah besar. Yang Kai menyentuh dagu, tampak berpikir. Apa yang dia takutkan adalah Kaisar Agung Pil luar biasa. Jika seperti yang dikatakan Ji Yao, maka sebenarnya tidak ada masalah besar. Li Xuan ini masih satu generasi dari Kaisar Agung Pil hebat. Dan yang bisa dia andalkan hanyalah murid pribadi Kaisar Agung Pil hebat. Master Pil Grade Kaisar, dia juga Master Pil Grade Kaisar. Siapa yang takut pada siapa? Terlebih lagi bagaimana? Masalah hari ini juga Li Xuan mengundang penghinaan pada diri sendiri. Mengandalkan identitas murid Medicine Pill Valley. Terlalu arogan dan lalim. Jika Tuan yang terhormat masih memahami kebenaran, dia seharusnya tidak menyalahkan Yang Kai dan Istana Surga Tinggi. Tentu saja, dia tidak bisa mengharapkan orang untuk berterima kasih padanya. Orang-orang telah mengajari muridnya pelajaran, dan dia pasti akan merasa sedikit tidak nyaman di hati. Jadi, apakah kamu masih akan membunuh orang? Tanya Ji Yao. Yang Kai tersenyum dan melambaikan tangannya. Apa yang kamu bicarakan? Berbicara kata-kata mengerikan seperti itu. Kamu juga dapat mengatakan bahwa Tuan Istana ini bahkan tidak dapat membunuh semut. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Petik 2. Ketiga gadis itu secara bersamaan memutar mata mereka. Meskipun kamu tidak perlu terlalu khawatir, tetapi kamu harus waspada terhadapnya. Aku akan kembali ke Ice Heart Valley untuk membantumu mencari tahu beritanya. Kakak senior Li Xuan sekarang berada di lembah hati esku. Ji Yao berpikir sejenak. Baik, Yang Kai mengangguk. Ji Yao berbalik dan pergi. Yang Kai menoleh dan melihat ke samping. Membuka mulut dan berkata, bersembunyi begitu lama. Apa yang kamu lakukan? Jangan keluar dulu. Udara di sana tiba-tiba naik riak satu lapis. Seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang. Riak itu menyebar, memperlihatkan siluet Nanmen Dachun. Tuan Istana luar biasa. Pemujaan Dachun. Nanmen Dachun berjalan dengan senyum di wajahnya. Hentikan sanjungan. Ada apa? Yang Kai menyipitkan matanya. Orang ini telah bersembunyi di sini dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan secara diam-diam. Tetapi Yang Kai tidak peduli. Sekarang Nanmen Dachun, sebagai kepala ahli hukum formasi dari Istana Langit Tinggi, secara alami tidak mungkin untuk bertindak tidak menguntungkan terhadapnya. Nanmen Dachun segera berkata, bawahan telah menyiapkan beberapa hal baik untuk Tuan Istana. Hal-hal baik apa? Nanmen Dachun tertawa, tampak misterius. Tuan Istana, tolong lihat. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh. Kapal terbang. Di atas geladak, ekspresi Li Xuan pahit. Terus mengutuk dengan suara rendah. Pertemuan hari ini hanyalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Sebagai murid Medicine Pill Valley. Dengan status terhormat, dia pasti akan dipromosikan menjadi Master Pill Grade Kaisar di masa depan. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Seperti yang dikatakan Ji Yao. Dia tampaknya sok. Tetapi sebenarnya dia telah memikirkan cara untuk membalas kebenciannya. Dia terbang jauh-jauh ke lembah gunung tak berawak sebelum dia mengendalikan kapal untuk jatuh. Singkirkan artefak penerbangannya. Kulitnya yang dengki telah menjadi sangat terdistorsi. Dan dia merasakan sakit yang hebat di pipinya. Dia dengan keras menamparkan telapak tangannya ke batu di depannya. Dalam debu dan kabut,
Li Xuan menggunakan kekuatannya sendiri dengan sembrono. Sepertinya melampiaskan semua kemarahan dan keluhannya. Setelah waktu yang lama, dia jatuh ke tanah dengan napas terengah-engah, mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dari cincin luar angkasa dan mengambilnya, dan mengalihkan pandangannya ke sekitar menyembunyikan niat jahat beberapa kali, dan berkata dengan muram, "Kalian semua akan mati." Ketika kata-kata itu jatuh, kompas komunikasi dikeluarkan, Divine Sense melonjak, dan pesan dituangkan ke dalamnya. Di luar lembah gunung ini dan ratusan mil jauhnya, markas besar Istana Naga Api Sekte Teritorial Utara, tempat yang penuh energi spiritual. Tanah ini hanya menempati selusin hektar, tetapi bahkan di Istana Naga Api, itu adalah area terlarang. Selain dari Palace Master Li Jiao, hanya beberapa sesepuh yang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di sini. Karena ini adalah taman obat roh yang berharga. Jumlah spirit medicine yang dibudidayakan di Medicine Garden ini tidak banyak, sekitar 100 atau lebih. Tetapi setiap tanaman adalah Emperor Grade Spirit Medicine, sangat langka, dan jarang terlihat keberadaannya di luar. Seluruh taman obat dipenuhi dengan energi spiritual, dan aroma obat meluap. Jika seorang seniman bela diri biasa datang ke sini, dia hanya perlu mengendus satu gigitan untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Pada saat ini, di sebuah pavilion di sebelah Medicine Garden, 3 orang sedang duduk bersama di sebuah meja. Yang di sebelah kiri, mengenakan jubah ungu, anggun dan tenang, dengan mulut dan hidung lebar, adalah penguasa Istana Naga Api, Li Jiao. Pria di sebelah kanan juga luar biasa. Dia tampaknya baru berusia sekitar 40 tahun. Faktanya, usia sebenarnya tidak diketahui seberapa tua, dan ekspresinya tidak marah. Dia adalah master sekte-sekte full sky lainnya di wilayah utara, Miki. Tidak heran jika 2 orang bisa bersama. Sejak Yang Kai menghancurkan sekte Asking Passion, kedua sekte telah bergerak sangat berdekatan. Seperti yang dikatakan Bing Yun, mereka cukup takut dengan Istana Surga Tinggi Yang Kai. Tentu saja ingin mengadakan grup untuk kehangatan. Yang duduk di tengah adalah pria parubaya. Tingkat kultivasi pria parubaya ini hanya alam kaisar tingkat kedua. Yang satu tingkat lebih rendah dari Li Jiao dan Miki. Tapi dari ekspresi mereka, dapat dilihat bahwa Li Jiao dan Miki sangat menghormati orang ini. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa ada beberapa rasa yang menyanjung di dalamnya. Di dunia ini, mampu membuat 2 realem kaisar tingkat ketiga begitu hormat. Tidak banyak orang. Tetapi pribadi Kaisar Agung Pil luar biasa memiliki kualifikasi ini. Orang ini adalah murid tertutup dari Kaisar Agung Pil luar biasa. Dan juga murid peringkat 5. Guru pil kelas Kaisar, Jiying. Medicine Pil Valley meminum obat roh setelah 10 tahun. Secara alami, tidak mungkin memberikan tugas kepada murid seperti Li Xuan. Kali ini seharusnya dipimpin oleh Jiying. Satu demi satu ke sekte-sekte besar itu. Tetapi Jiying hanya datang ke Istana Naga Api. Setelah mengambil obat roh yang dikumpulkan oleh Istana Naga Api selama 10 tahun terakhir, dia tertunda. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengirim 2 muridnya sendiri ke Ice Heart Valley dan High Heaven Palace. Dia juga tahu bahwa muridnya Li Xuan biasanya sedikit bernafsu. Jadi dia membiarkan murid lain pergi ke Ice Heart Valley. Jangan sampai anak ini jatuh ke bunga dan mempengaruhi temperamen kultivasi. Tapi nafsu bukanlah masalah besar. Orang-orang muda berdarah panas. Belajar penyulingan pil di Medicine Pil Valley sepanjang tahun. Dan itu normal untuk penasaran dan menyukai wanita. Menurutnya, 2 murid yang telah dia kumpulkan adalah bibit yang sangat baik. Dengan sedikit bimbingan, prestasi masa depan tidak akan kalah dengannya dan tidak jauh lebih buruk. Dan kinerja mereka yang biasa tidak buruk. Sehingga dia dapat yakin tentang perjalanan mereka.